Oke, mari kita langsung masuk aja. Ini ada tumpukan sumber berita soal konflik internal di Nahdlatul Ulama ya, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pertanyaan utamanya gini, apa sih yang sebenarnya terjadi kalau ada perebutan kekuasaan sebesar ini? Ini kan bukan sekedar drama politik biasa kan? Rasanya lebih dalam, ini soal jiwa NU itu sendiri. Misi kita kali ini, kita coba urai benturan antara kubu modernis dengan para penjaga tradisi. Tepat sekali. Yang menarik di sini, ini bukan sekedar konflik personal antara tokoh A dan B gitu. Ini lebih ke ketegangan klasik antara aturan formal, kalau di NU namanya ADART, dengan otoritas moral karismatik yang ya tidak tertulis. Biar gampang, Anda perlu tahu ada dua pemain utama yang lagi berhadapan. Tanfidiyah, itu badan eksekutifnya. Yang menjalankan roda organisasi sehari-hari ya? Betul. Dan Syuriah, dewan spiritual tertingginya. Harusnya jadi kompas moral kan? Oke, eksekutif versus dewan spiritual. Kita mulai dari Tanfidiyah dulu. Di situ kan ada Ketua Umum PBNU, Gus Yahya. Beliau dituduh melakukan, kutipannya, pelanggaran serius. Gimana posisi dia? Posisi Gus Yahya ini menarik ya. Di satu sisi dia selalu ngajak islah, rekonsiliasi gitu, demi persatuan. Tapi di sisi lain, dia pegang teguh ADART. Argumennya jelas banget. Gimana tuh argumennya? Secara aturan, dia hanya bisa diberhentikan lewat forum tertinggi, yaitu muktamar. Bukan keputusan sepihak dari Syuriah. Jadi dia pakai aturan modern organisasi sebagai perisainya gitu ya? Tepat. Nah lawannya, Syuriah yang dipimpin Rais Aam. Gimana respon mereka? Mereka kan dewan spiritual, harusnya lebih mengedepankan musyawarah dong. Justru disitulah letak ketegangannya. Syuriah malah ambil jalur yang sangat keras dan legalistik. Mereka menegaskan apa yang mereka sebut supremasi Syuriah, menuntut pertanggungjawaban. Sampai pemecatan segera. Iya, bahkan sampai pemecatan segera, puncaknya mereka coba tunjuk penjabat ketua umum. Wah. Sebuah langkah yang dianggap banyak pihak, ya cacat prosedur. Oke, jadi di satu sisi Tanfidiyah bertahan pakai aturan formal, di sisi lain Syuriah mengklaim supremasi. Tunggu dulu, bukannya di NU itu ada Dewan Penasihat, para ulama senior, suara mustasyar dan para kiai sepuh di mana dalam semua ini? Apa mereka diam aja? Nah, ini dia bagian paling kuncinya. Mereka nggak diam. Peran mereka ini kayak rem darurat istilahnya. Rem darurat. Menarik. Mustasyar sebagai dewan penasihat formal yang ada di struktur, itu secara eksplisit menolak langkah terburu-buru Syuriah. Bagi mereka integritas proses dan musyawarah itu nomor satu. Dan para kiai sepuh, yang posisinya di luar struktur, tapi kan pengaruh moralnya luar biasa besar. Betul sekali. Kalau mustasyar itu rem formal, kiai sepuh ini rem moralnya. Otoritas mereka bukan dari jabatan, tapi dari harisma dan kebijaksanaan. Bagi mereka, ADART itu bukan cuma teks hukum, tapi pagar kehormatan. Pagar kehormatan ya? Iya, jadi mereka menyerukan dialog atau surah. Dan yang paling penting, adab, etika luhur. Dan ironisnya, suara yang paling bijak ini justru yang terabaikan ya, terutama oleh kubu Syuriah. Sangat ironis. Suara mereka seolah tenggelam. Dan ini membawa kita ke pertarungan yang sebenarnya. Ini bukan lagi soal siapa benar siapa salah secara aturan. Tapi soal benturan visi ya? Tepat. Visi NU yang modern, efisien, terpusat, melawan pendekatan tradisional yang dialogis, yang lebih sabar, dan berbasis musyawarah. Jadi sikap keras Syuriah itu? Rais Aam sampai absen dari forum islah penting yang digagas para sesepuh di Tebu Ireng oleh banyak kalangan di internal NU itu justru dianggap sebagai pembangkangan terhadap tradisi keulamaan itu sendiri. Pembangkangan, wow. Ini memunculkan pertanyaan kritis dari dalam, dan ini saya kutip langsung dari salah satu sumber Anda ya. Pertanyaannya, marwah apa jika Syuriah cacat prosedur dan abaikan kiai sepuh? Wow, itu pertanyaan yang tajam sekali, marwah. Kehormatan. Jadi yang dipertaruhkan di sini bukan jabatan, tapi kehormatan dan ruh organisasi, ruh jam'iyah itu sendiri. Tepat sekali, karena kalau prosesnya sudah mencederai adab dan mengabaikan kebijaksanaan para sesepuh, ya apapun hasilnya, kehormatan organisasi sudah terlanjur terluka. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ini pertarungan identitas NU. Ada kubu modernis yang berlindung di balik ADART.
Lalu dewan spiritual yang justru pakai klaim supremasi untuk menabrak prosedur. Dan di tengah-tengahnya ada suara kebijaksanaan para ulama sepuh yang terisolasi yang mengingatkan bahwa cara kita menyelesaikan masalah itu sama pentingnya dengan hasilnya. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ini jadi studi kasus yang luar biasa. Tentang gimana dorongan untuk modernisasi, biar lebih efisien, lebih taat aturan, secara ironis malah bisa mengikis tradisi dan kebijaksanaan. Padahal, ya justru itulah sumber legitimasi dan kekuatan organisasi itu. Nah, ini ada satu pikiran terakhir untuk Anda renungkan. Saat sebuah organisasi besar mencoba memodernisasi diri, gimana caranya menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi birokrasi dengan kebijaksanaan moral dan tradisi yang jadi fondasi keberadaannya? Di mana sebenarnya letak batas antara kepatuhan pada aturan formal dan penghormatan pada adab?